Pernah nggak sih Anda lagi ngobrol sama seseorang, terus pas selesai rasanya kok aneh ya? Kayak ada yang ganjil gitu. Anda sih didengerin, tapi rasanya nggak bener-bener nyampe atau dipahami. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas sebuah dinamika yang kelihatannya sepele, tapi penting banget dalam obrolan kita sehari-hari. Coba deh pikirin baik-baik pertanyaan ini. Karena jawabannya, wah ini bisa mengubah total cara Anda melihat setiap obrolan. Jadi, sebetulnya Anda itu dimengerti atau cuma ya sekedar dibalas aja? Pasti kita semua pernah kan ngalamin ini, rasa yang agak ngeganjel gitu setelah kita curhat panjang lebar. Kita tahu banget ada bedanya antara sekedar direspons sama bener-bener dipahami. Tapi ya itu, kadang kita bingung nyari kata yang pas buat ngejelasinnya. Dan jawabannya sesederhana ini. Keduanya emang beda. Titik. Jadi intuisi Anda selama ini nggak salah. Pengalaman itu emang beda banget. Yuk kita bedah bareng-barang apa aja sih bedanya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Apa sih sebetulnya arti memahami itu? Ini tuh ibaratnya standar emas dalam komunikasi. Jauh lebih dalam dari sekedar ngobrol basa-basi di permukaan. Jadi intinya begini, orang yang benar-benar paham sama Anda itu nggak cuma dengerin kata-kata Anda, tapi mereka tuh klik. Mereka dapat apa yang sebenarnya pengen Anda omongin, termasuk pesan-pesan yang nggak terucap. Dan ini bukan cuma soal logika, tapi juga soal rasa, soal emosi. Mereka bisa ikut ngerasain, entah itu rasa senengnya, sedihnya, atau mungkin paniknya Anda. Pokoknya mereka nyambung secara emosional. Nah, inilah yang namanya empati. Nah, coba perhatiin deh, tanda orang beneran paham itu justru seringkali hening sejenak. Ada jeda. Mereka nggak buru-buru nimpalin. Mereka ambil waktu buat mikir, buat benar-benar nyerap apa yang Anda sampaikan. Bukan langsung gas ngejawab. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya, yaitu sekadar merespons. Ini mode komunikasi yang super umum, yang sering banget kita temui. Tapi, jujur aja, seringkali justru bikin kita ngerasa hampa. Kalau respons itu biasanya cepet banget, hampir kayak refleks gitu, instan. Kadang-kadang malah kerasa kayak orang itu cuma pengen cepat-cepat nyelesain obrolan aja, biar tugasnya kelar. Ayo, ngaku, kita semua pasti pernah begini kan? Ada teman curhat masalah, kita langsung loncat ke mode perbaikan, langsung kasih solusi A, B, C. Padahal, mungkin aja dia cuma butuh didengerin loh. Dan disinilah letak masalahnya. Niatnya sih mungkin baik ya, mau ngebantu, tapi jawaban cepet dan solusi instan itu seringkali malah meleset. Gagal nangkep inti masalah, atau perasaan yang sebenarnya lagi dialami teman kita itu. Ternyata perasaan ganjel yang kita rasain ini bukan sekedar firasat loh. Dalam dunia psikologi komunikasi, ini beneran ada istilahnya, understanding versus reacting. Jadi ini tuh konsep beneran yang dipakai buat membedah kualitas obrolan kita. Nah, sekarang kita jejerin deh, biar kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, Anda memahami. Di sini kita berusaha nangkep maksud, ngerasain emosi, dan nggak buru-buru. Di sisi lain, ada bereaksi. Jawabannya cepat, langsung kasih solusi, tapi ya itu pemahamannya dangkal. Bener-bener kayak dua dunia yang berbeda kan? Oke, jadi setelah kita lihat perbedaannya yang setajam ini, terus so what? Apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Nah, ini nih yang bakal ngebawa kita ke sebuah pencerahan penting. Coba deh, renungkan kalimat ini dalam-dalam. Kadang-kadang, masalahnya itu bukan karena orang lain nggak dengerin kita ngomong, mereka denger kok, tapi mereka nggak bener-bener ngerti. Suara kita kedengeran, tapi pesannya nggak nyampe ke hati. Nah, sekarang pertanyaannya saya balikin lagi ke Anda. Coba pikirin obrolan-obrolan penting dalam hidup Anda. Sama pasangan, sama teman dekat, sama keluarga. Selama ini, Anda lebih sering merasa dimengerti atau cuma direspons aja? Karena jujur, menyadari bedanya aja, itu udah langkah pertama yang super penting buat ngebangun hubungan yang jauh lebih baik.